Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin menambahi keterangan dari Ustadz Arif tadi tentang masalah korban. Tujuan saya untuk menambahi keterangan korban supaya korban lebih rame, gitu loh. Bukan cuma keterangan itu disampaikan korbannya sombong. Mudah-mudahan untuk barokah majelis kita diberi oleh Allah pertolongan hidayah taufik bisa melaksanakan ibadah yang namanya korban, meskipun korban perasaan. Tadi Ustadz Arif menyampaikan korban bebek, korban pitik enggak jadi korban. Itu memang betul, tapi korban yang sempurna. Tapi untuk orang yang punya perasaan supaya bisa melakukan korban dengan korban perasaan, pitik enggak apa-apa. Ibnu Abbas dawuh, termasuk ini mazhab Ibnu Abbas dan diikuti oleh banyak ulama, yaitu memahami dari hadis Rasulullah yang artinya tidak ada suatu amal yang paling membuat Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta dengan sesuatu amalan, tentunya akan diterima oleh Allah. Dan bukan hanya diterima, tapi akan dibalas dengan cintanya Allah. Kalau sesuatu amalan walaupun nilainya sedikit karena sesuai dengan kemampuan, tapi diterima oleh Allah dan justru dicintai oleh Allah, berarti orang yang punya amal tersebut mempunyai makom dicintai oleh Allah. Bahasa umumnya waline Allah. Jadi kita bisa mendapatkan cinta dari Allah tentunya harus dengan mendapatkan ridho. Ridho kita bisa dapatkan melalui amal, amal kita bisa dapatkan sesuai kemampuan. Untuk itu yang terpenting nanti di bulan Kurban, pas tepat di hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan waktunya perlu dicatat. Korban akan menjadi korban, apapun yang dikorbankan itu akan menjadi korban setelah memenuhi syarat-syaratnya hewan korban, termasuk kambing, termasuk dan lain sebagainya tadi, yaitu kita lakukan dengan setelah benar, kemudian kita lakukan dengan semampu kita. Mampunya kambing yang harga mahal silakan, sapi lebih baik, ya. Terus ayam nggak ada masalah, memang punyanya ayam ya. Cuma supaya mendapatkan nilai, intinya ini mendapatkan nilai kita melakukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak ada amal di hari itu kecuali amal yang berupa mengalirkan darah hewan. Nah disinilah Ibnu Abbas mengambil sumber tentang masalah korban itu bisa dengan melakukan selain unta, selain sapi, selain kambing, termasuk ayam. Insya Allah kalau kelas ayam, kelas masyarakat. Nah ini ya, kalau untuk yang sapi kelas khusus, kelas unta khusus. Malah kalau orang di Indonesia nggak pernah ada korban unta kecuali korbannya di sana ya. Kalau korban kambing biasa, kambing sapi agak luar biasa, unta super biasa, ayam nggak biasa. Nah ini ayam nggak biasa, tapi karena ini kemampuan kita itu ayam, kemampuan kita ayam, ayo dibiasakan. Meskipun ayam, meskipun bebek, meskipun kelinci, pokoknya semua binatang yang bisa disembelih kita sembelih pada hari kurban. Mon ibadah orang tanya, mak kurban ngangguin aja, kita ndik boleh mon lainnya. Tandi boleh lainnya. Apa tujuannya? Supaya kita itu satu bisa melakukan amal yang termasuk walaupun kecil, tapi kan mengalirkan darah. Kenapa? Karena begini, nilai darah yang kita lakukan dengan menyembelih korban atau hewan ini sebelum darah ini menetes ke tanah, ini perlu diperhatikan. Insya Allah kalau ayam mampu. Untuk itu mudah-mudahan walaupun tidak dengan kambing, kalau bisa kambing sapi, ayam jangan sampai tidak. Cuma nyembelihnya jangan malam
hari raya. Itu bukan korban, itu persiapan hari raya. Ya. Setelah sholat Id. Setelah sholat Id itu mulai berlaku untuk menyembelih hewan korban. Sampai ditunggu, sampai kapan? Sampai surupnya matahari tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi seumpama kita belum dapat rezeki, dapatnya rezeki tanggal 13 bulan Dzulhijjah, sore setelah sholat asar, karena di dalam hati rasanya kurang puas kalau tidak bisa melakukan yang namanya menyembelih hewan, tapi ketemunya ayam. Nah ya ayam yang jadi korban. Nah, gitu, nggak ada masalah. Yang penting menyembelih hewan, karena apa? Kita untuk mendapatkan nilai tetesan darah. Karena begini diriwayatkan dalam hadis, darah yang menetes dari hewan yang kita sembelih sebelum menetes ke tanah, maka itu akan menjadikan pahala yang besar, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang melakukan. Setiap netes, setiap satu tetesan mengandung ampunan dosa. Lah mosok enggak kepingin, enggak usah istighfar. Kenapa? Karena kita memperhatikan syiar agama, syiar Allah, dan itu bagian daripada ketakwaan di dalam hati. Untuk itu kalau kita ingin masuk meningkat ketakwaan kita, perhatikan amal-amal yang seperti itu semampu kita, sekecil apapun, yang jelas yang layak untuk disembelih. Kalau ayamnya masih umur 1 hari, ya enggak layak untuk disembelih lah. Ya kita harus tahu diri, kan begitu. Ini iman, kesempatan emas, mudah-mudahan diberi panjang umur sampai nanti hari-hari itu kita bisa nututi, bisa punya rezeki, bisa melakukan syiar agama Islam. Karena disebutnya kurban itu syiar. Untuk itu kita syiarkan agama Allah. Kita sebagai orang yang beragama, siapa lagi yang mensyiarkan agama kalau bukan kita ini? Harapannya mudah-mudahan kita dapat ampunan dari dosa-dosa lewat tetesan darah yang kita sembelih dari hewan tersebut. Luar biasa. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, berarti kita sudah dianggap nggak punya salah, berarti kita sudah nggak punya hambatan dalam hidup ini. Orang itu mengalami hal-hal termasuk gagal, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah, itu karena ada yang menggagalkan, ada yang ganggu. Amal nggak ikhlas karena ada yang ganggu. Sudah amal secara zahir sempurna, tapi Allah tahu bahwa ini tidak baik, tidak benar, tidak diterima Allah. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena yang jelas tidak ikhlas. Kalau masalah kurang baik dan kurang baik itu insya Allah sangat memaklumi. Tapi kalau sudah ikhlas itu, karena ikhlas itu ruhul amal, maka nggak akan diterima kalau amal itu tidak ikhlas. Lah untuk supaya kita itu memiliki ikhlas lewat memperhatikan syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah. Loh gitu. Mudah-mudahan nanti menjadi syiar betul. Insya Allah kalau kelasnya ayam, ini bukan berarti saya mengatakan jenengan kelas ayam, bukan. Ya, kelas menyembelih ayam, bukan kelas ayam ya. Insya Allah bisa, insya Allah mampu. Ya, eman-eman kalau sampai kita tidak menyembelih. Dan lagi kalau kita sudah menyembelih sendiri, nanti tetangga masak, kita enggak mengharapkan pemberian tetangga. Karena sudah punya masakan sendiri. Karena jelek-jeleknya orang itu at-tamak syakiyun, at-tamak syaki. Orang yang tamak itu mengharapkan dari orang lain, menginginkan sesuatu dari orang lain, itu tamak, itu celaka. Kalau celaka itu artinya enggak bahagia. Kalau hidup seperti itu terus, enggak ada bahagianya. Lah gitu. Ayo kita mandiri. Kita punya cukup Allah yang maha kaya. Kita cukup Allah yang punya pengetahuan dan kekuasaan. Ayo kita lakukan syiar agama ini. Ini tambahan dari keterangan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.